Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai tim oposisi dengan mosi kalian adalah Dewan percaya bahwa proyek Galak 7 akan membawa kerugian. Sebelumnya, Galak 7 ini adalah merupakan alien bisa dikatakan sedang mengamati planet bumi dan beserta isinya, serta bagaimana kehidupan di dalamnya. Dan saya mempercayai bahwa dalam hal ini mereka tuh kita mengamati atau mengamati bumi seperti halnya atau seperti layaknya mereka menyaksikan binatang di kebun binatang. Masuk ke dalam pembahasan saya, dia mengatakan alokasi dana lebih baik disampaikan atau diberikan untuk hal-hal yang lain, karena sebenarnya masyarakat membayar pajak dan akan kembali untuk masyarakat itu sendiri. Sebenarnya masyarakat membayar pajak dan akan kembali untuk masyarakat itu sendiri, seperti parameter yang sudah dia katakan bahwasannya pajak boleh dipergunakan apabila dengan tujuan jelas dan untuk kepentingan bersama. Sekaligus dia mengatakan pajak untuk rakyat dan penelitian tersebut tidak penting. Nah, karena seharusnya itu dia sebagai tim pemerintah tidak hanya memikirkan efek jangka panjangnya saja. Saya percaya bahwasanya pemerintah harus juga memikirkan bagaimana jangka panjangnya. Bukan kita tidak bisa mengabaikan tanggung jawab pemerintah, yang mana pemerintah juga berhak untuk menentukan bagaimana ilmu pengetahuan, karena hal ini berhubungan dengan ilmu pendidikan. Dapat kita lihat dari kacamata Bill Gates, seorang wirausahaan. Dia mengatakan bahwa kita perlu memperhatikan bagaimana COVID-19 yang beberapa tahun sampai muncul. Namun karena penelitian mengabaikan ini, sekarang jelas terlihat dengan mata kita dampaknya pada ekonomi yang sangat-sangat terpuruk pada tahun sebelumnya. Dan dapat kita bayangkan hal ini terjadi dengan alien ketika kita mulai mengabaikan mereka dan mereka sudah benar-benar mengawasi kita. Hal ini akan menjadi suatu permasalahan yang sangat-sangat besar ketika diabaikan. Ya, dia juga mengatakan bahwasanya dengan uang 300 juta euro tersebut, seperti yang saya katakan bahwasanya kita tidak boleh seenaknya menutup mata kita dengan lingkungan sekitar. Bagaimana dia mengatakan bahwasanya dengan kegagalan dia berhak menyesali 300 juta euro tersebut. Saya meyakini tanpa adanya penelitian tersebut, seperti masalah kesehatan, masalah pendidikan, dan hal-hal yang selalu dia permasalahkan, tapi tetap berjalan tanpa adanya penelitian. Karena saya mempercayai maksudnya pemerintah itu merupakan aktivitas terbaik untuk suatu pemerintah yang sudah mengalokasikan dananya. Tidak mungkin dengan penelitian alien ini mengorbankan manusia yang sudah membayar pajak. Bukan. Saya mempercayai hal tersebut masuk ke dalam argumentasi saya. Mengapa parameter yang dia sampaikan itu tadi tidak konkret dengan permasalahannya pada kesempatan kali ini? Karena dia mengatakan bahwasanya itu permasalahan ini harus benar-benar konkret dengan manfaatnya, bisa diusahakan manusia. Pertama, hal ini memang diresahkan oleh semua, bagaimana parameter yang dikatakan tadi, parameter bagaimana proyek penelitian ini atau hal yang ini melibatkan kecerdasan teritorial ini merupakan tujuan yang konkret. Pertama kita dapat menyikapi rahasia atau hak rahasia akan yang mana ketika hal ini terjadi akan berdampak kepada diri sendiri atau sendiri. Saya meyakini dan percaya ketika kita dipantau secara tidak sengaja, padahal ini merupakan mengancam keamanan kita sendiri atau proteksi kita sendiri. Saya meyakini kebutuhan dasar merupakan masalah konkret untuk saya bahas pada kesempatan kali ini. Kebutuhan dasar bukan saja mengenai kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya, tetapi merasa aman dan proteksi diri itu merupakan hal-hal kebutuhan dasar paling pertama atau paling satu. Hal ini sangat segera kita lanjutkan, karena ketika penelitian ini diberhentikan justru akan mengancam berbahayanya bagi kita sendiri. Bagaimana misalnya spekulasi yang tidak jelas dari masyarakat itu justru berbahaya bagi kita sendiri. Bagaimana namanya spekulasi yang tidak jelas dari masyarakat itu akan meresahkan masyarakat itu sendiri. Dan saya mempercayai bahwasanya ketika tidak ada yang jelas tadi tidak akan dijawab, maka itu saya percaya bahwasanya spekulasi tersebut tuh harus bisa dijawab. Dan dari penelitian tersebut, ilmiah yang akan menyampaikan argumentasi ilmiah yang secara jelas. Tetapi jika kita menghentikan hal ini akan menjadi rahasia dan spekulasi, dan kita tidak bisa
memproteksi diri kita sendiri. Dan apabila terjadi permasalahan terhadap makhluk luar angkasa, yang kedua adalah pengembangan ilmu pengetahuan, terutama berkenaan dengan hal ini adalah menjadi misteri oleh manusia, adalah hal-hal yang wajib dilakukan sebagai bentuk spekulasi bahwasanya manusia adalah makhluk intelektual yang harus kita yang harus haus ilmu gitu, yang harus ilmu alam, yang mana kita meyakini kita pantas mengetahui hal tersebut untuk kita tahu atau kita untuk mencegahnya, bagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, untuk mencegah proteksi dini akan sama saja kita melindungi diri kita sendiri terhadap serangan makhluk. Masuk kepada argumen saya bahwasanya awal dari penelitian ini adalah dilakukan karena adanya munculnya fenomena yang berkaitan dengan angkasa raya gitu. Saya sangat percaya bahwasanya kita akan mengalami lonjakan. Pada tahun 2015 terjadilah lonjakan gelombang radio yang tertangkap oleh satelit yang dari luar angkasa. Dan ini itu saya yakini sebagai alien atau makhluk luar angkasa, proyeksi ini itu tetap dilanjutkan. Solusi pada kesempatan kali ini adalah saya yakini adalah dengan bagaimana dan evaluasi yang penelitian semua itu luar angkasa tersebut dapat ditanggungjawabkan oleh pemerintah. Nah, dan evaluasi yang dilakukan secara berskala gitu. Dan mengenai dana serta bagaimana dipastikannya agar sesuai sasaran, supaya saya yakin dan percaya dengan paparan tadi, bahwasanya kita harus tetap melanjutkan proyek ini ada. Karena kalau tidak, kita akan terancam oleh luar angkasa atau dengan alien. Maka dari itu saya sebagai tim oposisi sangat setuju. Terima kasih.